So, semua dalam keadaan baik? Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini? Wow. Saudara, hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang tiba-tiba Tuhan bukakan waktu saya mempersiapkan di momen yang khusus ini. Karena kita tahu kita berkumpul ini adalah momen yang gak biasa. Momen dimana kita memperingati kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tiba-tiba waktu saya mempersiapkan ini, ada satu kata yang muncul, saudara. Saudara bayangkan bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus. Dan hari ini saya berdiri sebagai salah satu murid Yesus. Saudara nggak tahu apa yang terjadi tadi malam, tetapi saya mau cerita tentang apa yang terjadi tadi malam, saudara. Tadi malam, 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba Yesus didatangi sama Yudas. Yudas bawa pentungan, Yudas bawa orang-orang banyak. Dan kita semua terkejut. Yesus dijemput paksa untuk dibawa ke mahkamah agama. Beberapa orang dari mahkamah agama bergerak mendorong massa untuk membinasakan Yesus. Karena imam besar Kayafas pernah menubuatkan bahwa Yesus akan mati buat bangsa Israel. Sehingga dengan faktor politik salah satunya, di mana waktu seseorang yang bernama imam besar bernubuat, bagaimanapun caranya, semua anak buahnya akan berusaha supaya nubuat itu bisa terjadi, sehingga dia bisa dinyatakan benar sebagai orang yang membawa nubuatan. Peristiwa penyerangan yang dilakukan tadi malam kepada Yesus bukan cuma peristiwa yang tidak disengaja, tetapi sudah by design. Bermodalkan seorang bernama Yudas yang ada di antara kita tadinya. Tiba-tiba dia mengkhianati Yesus. Di momen ini, di jam ini, Yesus sedang digantung di kayu salib. Pagi-pagi buta, Yesus disuruh untuk menjalani Via Dolorosa. Jalan yang cukup panjang. Dia memikul salib dalam keadaan sudah luka parah. Tubuhnya hancur, remuk. Begitu banyak cambukan yang dihujamkan kepada tubuhnya. Daging dan darah sudah menjadi satu. Keluar, berceceran. Sepanjang jalan penuh sama darah. Yesus yang kita harapkan untuk menjadi raja atas Israel. Ternyata hari ini dia digantung di kayu salib. Tangannya udah gak lagi sempurna. Tangannya berlubang paku. Kakinya sudah berlubang paku. Itulah keadaan Yesus saat ini, 2000 tahun yang lalu. Menjelang momen krusial di jam 12 siang sampai jam 3 sore. Di mana pada akhirnya kegelapan datang dan kita tahu kisahnya. Bapa memalingkan wajah daripada anak yang dikasihinya. Boleh tayangkan ada beberapa tokoh yang kita akan lihat pada saat peristiwa penyaliban Yesus. Di sana ada Pontius Pilatus, ada Maria ibu Yesus, ada imam besar Kayafas, ada Petrus, ada Yohanes, murid-murid yang dikasihi Yesus, yang katanya siap mati buat Yesus. Tiba-tiba pertanyaan ini muncul. Saya siapa di situ? Who am I in this scene? Siapakah aku? Saudara bayangkan, siapakah Anda di dalam scene ini?
Ada satu yang gak muncul di sini, saudara. Dari semua yang kita bisa lihat, semua tokoh yang saudara baca, semua ada di sana. Ada satu yang gak ada di situ. Namanya adalah Barabas. Kisah ini gak populer. Kisah ini jarang diceritakan. Tapi waktu saya baca kembali kisah ini, hati saya hancur, saudara. The beauty of sacrifice. Orang pertama sebetulnya yang Yesus tebus bukan kita. Orang pertama yang betul-betul secara literally dia tebus, dia ganti, adalah seorang yang bernama Yesus Barabas. Seringkali nama ini terlupakan. Padahal ini adalah orang pertama yang secara literatur betul-betul di-replace, digantikan oleh Yesus. Lukas 15, Lukas 23 ayat 18, 19. Di saat mereka diperhadapkan, orang banyak diperhadapkan untuk memilih. Kamu mau pilih Yesus yang disebut dengan Kristus, yang adalah Mesias, yang sudah melakukan semua perbuatan baiknya, yang sudah menyembuhkan banyak orang sakit, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, dan mungkin kamu menikmati salah satu dari roti dan ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki. Atau kamu memilih Yesus Barabas. Dua nama Yesus ada di situ. The other one is Barabas. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkan Yesus, lepaskan Barabas bagi kami." Berkali-kali mereka berteriak begitu, "Nyahkan Yesus." Pilatus berusaha membela Yesus. Yesus gak salah. Yesus Kristus gak salah. Enggak, kami mau Barabas. Ayat 19 berkata, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Saudara, kalau kita baca, banyak kali orang mengisahkan Barabas itu giginya rusak, hitam gitu, badannya compang-camping, setengah gila. No. Kalau saudara selidiki bahasa aslinya dari segala kejahatan yang dilakukan Barabas, Barabas itu bukan penjahat kelas teri. Barabas adalah seorang penjahat kelas kakap. Yang bukan seperti ini. Kalau saudara lihat orang jahat mungkin di sekitar Anda berpikir orang jahat tuh yang gini modelnya. Apa lu? Siapa lu? Bukan. Barabas bukan ecek-ecek begini, saudara. Barabas adalah tipikal orang yang seperti ini. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Wah, keluarga kamu baik ya? Barabas adalah seorang penjahat yang menyembunyikan kejahatannya karena dia tercatat sebagai pemberontak kelas kakap yang menggulingkan pemerintahan Roma. Itulah Barabas. Barabas adalah orang yang intelek, bisa membawa sebuah kegerakan besar, menggiring massa, membawa opini. He is a smart person. Dia bukan orang sembarangan, saudara. Barabas ini kejahatannya bukan ecek-ecek, bukan yang kita pikir oh cuma maling ayam, bukan. Dia membawa sebuah pemberontakan besar, teroris. Dialah Barabas. Satu kali ada seorang sepupu saya tiba-tiba ditelepon oleh salah seorang anggota dari kepolisian. Dia berkata, "Pak, izin, apakah betul Bapak punya karyawan bernama A?" "Ya." "Izin Pak, kami sedang melakukan interogasi pagi hari ini." "Kenapa?" "Dia udah kerja sama saya 10 tahun. Dia orang baik." "Dia masuk jaringan terorisme Pak." Gak kelihatan, saudara. Teroris itu gak kelihatan. Dia kelihatan baik. Kerja sungguh-sungguh. Dia menyembunyikan identitasnya. Itulah Barabas. Barabas adalah orang yang mungkin di luar dia senyumnya luar biasa. Tetapi di hati sering melakukan kejahatan. Kejahatannya sering kali tersembunyi. Dia mungkin bunuh orang pakai tangan orang lain. Bukan pakai tangannya sendiri. Barabas adalah orang yang paling gak pantas untuk hidup saat itu.
Barabas adalah orang yang sering memanipulasi kebenaran. Itulah Barabas. Dari 3 penjahat, kenapa harus Barabas? Yang 2 lagi kan sama-sama digantung toh. Kenapa harus Barabas? Karena Barabas adalah menandakan penjahat yang paling jahat, yang paling gak layak untuk diselamatkan. Saudara, Barabas itu diambil dari kata bar abah. Bar abah. Bar anak, abah bapak. Bar Abbas, anak dari seorang bapak. Dari namanya pun kita lihat ini orang alim. Kalau orang jahat harus yang namanya Ben Rasya, Bar Rasya, anak dari orang jahat. Rasya dalam bahasa Ibrani adalah jahat, penjahat. Atau Posya yang artinya adalah pemberontak. Bar Posya, bukan. Dia namanya bagus. Bar Abah, anak dari seorang bapak. Wow, bagus banget ya. Tapi ironis, justru seorang yang katanya Bar Abah, Barabas, justru adalah penjahat yang luar biasa, yang seringkali memanipulasi kehidupan. Tetapi justru Yesus, yang juga anak dari Bapa surgawi yang tidak bercacat, dialah yang menggantikan Bar Abbas. Gimana sih karakter Barabas pada saat itu? Dia karismatik. Dia punya cukup pengaruh untuk ikut dalam pemberontakan. He is a smart person. Dia bisa membentuk jaringan perlawanan. Dia punya ideologis. Dia orang yang very smart. Dia rela membunuh demi cita-cita nasionalis Yahudi. Ingin merdeka dari Romawi. Berbahaya tapi nggak pernah kelihatan seperti monster. Mungkin tampilannya adalah dia senyum, menyapa dengan hangat, tapi menyimpan rencana pembunuhan di dalam hati. Ternyata pada saat itu, di momen ini 2000 tahun lalu, ada sebuah plot yang twist banget. Di saat ada banyak orang menanti-nantikan kapan penghukuman Barabas. Kapan penghukuman Barabas? Oh ini Jumat ini Barabas akan digantung. Wah banyak orang udah senengnya luar biasa. Saudara seneng gak kalau teroris digantung? Teroris yang udah bunuh banyak orang dengan cara terselubung, menghalalkan segala cara. Kita bilang, oh baguslah. Akhirnya teroris ini mendapatkan upah yang setimpal. Tetapi plot menjadi twist. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu, waktu harusnya Yesus Barabas digantung, muncul satu orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, yang terkenal dengan kebaikannya, yang terkenal sering menolong orang, yang terkenal selalu melakukan kebaikan, yang terkenal dengan sering melakukan mujizat, mengubah yang buruk menjadi baik. Tiba-tiba dia menjadi orang yang digantung, menggantikan Barabas. Saudara, sebelum kita gali lebih dalam, saya mau ajak saudara mengerti sedikit tentang jenis hukuman salib. Hukuman salib itu bukan berasal dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi mengambil hukum salib ini pada saat itu oleh bangsa Roma. Tapi orang Roma pun sebetulnya ini hukuman, bukan hukuman yang datang dari budaya Roma. Tetapi ini datang dari budaya kuno. Ya. 5 tahun sebelum Masehi ada seorang yang bijaksana, seorang penulis, seorang poetry begitu ya, seorang yang sering menulis puisi bernama Cicero. Dia berkata begini, inilah salib. Let the very name of the cross be far removed, not only from the bodies of Roman citizens, but even from their thoughts, their eyes, their ears. Let the very name of the cross be far removed. Artinya apa? Kalau bisa, kata salib itu jangan lagi diucapkan. Karena itu adalah penderitaan keji, penghukuman kejam bagi orang yang paling jahat. Dan kayaknya nggak ada orang yang pantas dihukum begitu. Saudara, proses salib itu bukan cuma proses disalib. Dalam proses penyalipan itu selalu harus mengikuti ada sebuah prosedur. Apa prosedur yang kemudian disempurnakan oleh orang Roma? Yang pertama ada yang disebut dengan scourging atau penyesahan. Alkitab mencatat Yesus disesah. Scourging adalah proses sebelum penyalipan. Dan sebetulnya proses penyalipan Yesus tidak dimulai di hari ini 2000 tahun yang lalu.
Proses penyalipannya sudah berjalan sejak tadi malam, di mana saat Yudas mengkhianati dia. Di saat seseorang yang mencium dia dengan kasih, tetapi isinya adalah pengkhianatan. Proses scourging atau disesah. Saudara, Yesus tuh betul-betul ditelanjangi. Orang Yahudi bikin ini sedikit lebih gak vulgar, karena gak pantas. Orang yang diakui sebagai orang penting, digambarkan telanjang, itu gak pantas. Tapi kalau saudara baca sejarah Roma, saudara akan temukan hukuman salib sebagai hukuman tertinggi bagi seseorang. Dia itu betul-betul dibugilin, saudara. Ditelanjangin, benar-benar ditelanjangin. Karena dia harus mendapatkan yang namanya perlakuan dipermalukan yang amat sangat. Itulah proses penyalipan yang pertama. Scourging. Waktu sudah ditelanjangi begitu, diarak di hadapan orang, dia akan mulai dicambuk. Saudara tahu kisahnya, cambuknya bukan cambuk biasa, bukan pecut-pecut biasa. Cambuk yang dibuat dari tulang belulang. Lalu kemudian ada besi-besi di ujungnya. Dan bentuknya seperti kail, bermata beberapa, ada matanya beberapa. Jadi waktu dihanjamkan kepada tubuh seseorang, waktu ditarik, dia tidak kembali dalam bentuk yang sempurna. Dia akan ditarik keluar bersama dengan darah dan daging tercungkil keluar. Siapa di sini pernah mengalami pendarahan gara-gara mungkin terbeset pisau begitu? Ada pernah? Kena pisau cukur lah, kena gunting, ada pernah? Hah? Gak diobatin beberapa saat, tiba-tiba area tersebut mulai terasa dingin. Entah sugesti, entah memang seperti tidak ada darah mengalir. Lalu kita mulai merasa menggigil. Bukankah itu yang terjadi dengan orang yang kehilangan darah begitu banyak? Proses yang sama karena Yesus 100% manusia, dia menggigil. Waktu darah mulai keluar dari dirinya. Pagi-pagi buta, dia udah dihajar habis. Coba bayangkan. Bahkan Alkitab mencatat kata bilur tidak menggunakan kata jamak, ya. Bilurnya tidak dikatakan bilur-bilurnya, oleh bilurnya. Kenapa? Bilur itu kan luka akibat pecutan, akibat cambukan yang tadi, ya, cambuknya orang Roma. Saudara, kenapa itu dibentuk dalam bentuk tunggal bukan bentuk jamak, kata bilur? Karena begini, kalau masih ada sisa yang tidak kena pecutan, kena cambukan, maka bisa dibilang bilur-bilur. Ada banyak luka bekas pecutan. Tetapi yang terjadi sama Yesus adalah seluruh tubuhnya sudah menjadi satu dengan darah, dan daging itu sudah berceceran keluar. Saudara bayangkan itu. Makanya bilur tidak pernah dicatat dalam bentuk jamak. Bilur adalah tubuh Yesus. Karena seluruh tubuhnya sudah habis karena luka. Karena dia bukan cuma dipecut di belakang, dia dibalikin, disikat lagi dari depan. Itu yang terjadi sama Yesus. Itulah penyalipan Yesus. Tidak selesai sampai di sana, Yesus dipaksa untuk memikul salib. Baru kemudian terjadi proses yang disebut dengan penyalipan. Dipakukan, digantung. Saudara, proses penyalipan Yesus ini unik. Saudara yang sering lihat di gambar-gambar Yesus disalib, dipaku di telapak tangan, ini nggak bisa. Karena dia betul-betul digantungnya nggak ditali lagi. Jadi dia betul-betul menggantung itu karena ada paku besar yang menancap. Jadi nggak mungkin telapak tangan kita yang tulang-tulangnya cuman kecil ini menahan bobot badan kita yang mungkin saat itu Yesus 70 kg. Nggak mungkin. Jadi itu dipaku terus di sini, saudara. Di antara dua tulang besar. Jadi dia bisa nyangga badan. Dan sengaja di situ karena ini pusat syaraf. Karena ini adalah bentuk hukuman yang gimana caranya orang yang dihukum itu benar-benar ngerasa sangat dihukum. Itu salib. Di sini. Dan di kaki, itu sengaja bentuk kaki harus begini. Kenapa? Itu ditempel, saudara. Disikat bareng di situ di kaki. Kenapa? Supaya orang yang disalib untuk narik nafas,
Dia harus memajukan badannya sedikit, membungkukkan badannya sedikit, baru dia bisa menarik nafas dari diafragmanya. Kalau tidak, dia sesak sekali. Tujuannya memang menyakiti, menyiksa. Itu poinnya dari penyalipan. Setiap dia harus ambil nafas, dia harus menarik dirinya, bayangkan. Berarti dia harus tarik bagian yang terluka itu. Dan dia harus berusaha untuk nafas kecil, supaya dia bisa bernafas. Penderitaannya amat sangat. Dan sebetulnya proses penyalipan itu harus dibiarkan berhari-hari. Sampai orang dilihat. Tuh lihat, ini orang yang keji, kejam. Ini matinya harus begini. Dipertontonkan dengan segala ketelanjangannya. Saudara bayangkan, itulah salib. Saya nggak bisa menggambarkan lebih mengerikan lagi. Tetapi salib adalah, ya itu, Cicero pernah berkata, kalau bisa, kata salib itu jangan pernah keluar dari mulut seseorang. Karena hukuman yang sangat tidak pantas. Itulah salib. Ngeri sekali. Salib bicara mesbah perjanjian lama yang digenapi oleh Kristus. Kristus bukan cuma sebagai domba, tetapi Kristus adalah mesbah itu sendiri. Karena di atas kayu salib itu, Kristus dihancurkan sehabis-habisnya. Itulah Yesus. Siapa dia? Kejahatan apa yang pernah dilakukan Yesus? Pemberontakan apa yang pernah dilakukan Yesus? Pernahkah terucap sekalipun dari mulut Yesus kepada ribuan murid-murid yang berkumpul, ini waktunya ya, agungkan aku jadi raja? Pernah? Nggak pernah. Bahkan beberapa orang dari muridnya berusaha memaksa Yesus untuk menaikkan Yesus jadi raja. Yesus tolak. Kau memikirkan perkara yang di bumi, bukan itu kehendak Allah. Apa jahatnya Yesus? Kenapa harus dihabisin seperti itu? Kita tidak akan menemukan alasan apapun. Karena alasannya satu. Di momen itu, dia sedang menukar dirinya dengan seorang bernama Barabas. Kalau kita lihat ciri-ciri dari Barabas, saya berusaha mencari apa yang terjadi kemudian dengan Barabas. Tetapi hanya terjadi ini, saudara. Tapi waktu saya baca ini, saya mendapat sesuatu poin. Alkitab tidak lagi mencatat tentang bagaimana kisah setelah Barabas dibebaskan. Alkitab diam. Sejarah tidak mencatat. Barabas adalah simbol manusia yang diselamatkan dan harus memilih mau jadi seperti apa setelah ditebus. Alkitab diam. Ada sebuah legenda yang berkata, Barabas melihat siapa pengganti dirinya dari kejauhan. Dia dengan beberapa pengikutnya yang loyal dengan dia, menyaksikan dari jauh apa yang terjadi. Dalam hati kecilnya dia berkata, ini legenda saudara ya. Dalam hati kecil dia berkata, bukankah seharusnya aku yang di situ? Siapa dia? Kok sampai bisa mau-maunya gantiin saya? The same question. Waktu saya baca kisah ini, pertanyaan yang sama muncul. Siapa saya waktu Yesus disalib? Saya adalah Barabas. Kita adalah Barabas. The first person yang dengan sengaja Tuhan tukar nyawanya, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita digantung. Bukankah seringkali kita adalah pemberontak? Kita bisa tersenyum dengan luar biasa di depan orang, tapi hati kita membenci sesama kita. Kita penuh kejahatan. Mungkin beberapa dari kita berkata, oh no, saya lebih baik dari Barabas. Are you sure? Barabas melakukannya dengan terang-terangan. Tapi seringkali kita melakukannya tersembunyi. Bahkan orang di samping kita pun gak pernah tahu.
Kejahatan apa yang kita lakukan? We are Barabas. Hari ini saya cuma mau cerita tentang betapa buruknya kita dan betapa kudusnya Allah. Yesus yang mengganti kita. Mengenang kembali 2000 tahun lalu, harusnya kita yang digantung di situ. Kita nggak mungkin terima yang namanya kehidupan kekal. Kita nggak mungkin terima namanya kesembuhan, kebaikan demi kebaikan. No, karena memang dunia ini sudah korup dan hancur. Kita harusnya ikut hancur bersama dengan kekorupan dunia ini. Tapi kemudian ada seseorang yang mau menggantikan kita, orang benar, orang yang hidupnya tidak bercela. Tapi dia mau menggantikan kita. Bukankah itu sesuatu yang indah? The beauty of his sacrifice. It is very beautiful. Bukan sesuatu yang sangat indah. Ada seseorang yang mau mati menggantikan kita. Dan setelah kita ingat ini, besok lusa kita tetap bikin dosa kan? Again and again kita menyakiti hati Tuhan kan? Secara kita nggak sadar bahkan. Sekalipun hati kita nggak mau bikin dosa kan? But again and again, the next year, tahun depan kita mengingat lagi, kita akan ingat lagi selama 1 tahun. Kemarin kita bikin dosa lagi. Are we not Barabas? Yes, we are Barabas. Saudara, salib bukan cuma salib yang menyelamatkan. Tetapi salib menunggu. Kita mau jadi apa setelah proses penyaliban itu? The beauty of his sacrifice, keindahan pengorbanannya. Bukan bicara siapa yang mati menggantikan kita, tetapi siapa yang digantikan kemudian. Maka kita akan menjadi pribadi yang sama pada saat Yesus mati menggantikan kita. Lalu kita terus berjalan menjadi orang yang sama, melakukan kesalahan yang sama, bejat yang sama, dosa yang sama. Atau kemudian kita mau hidup bersama dengan Kristus, kita menghargai kematiannya dan berkata, no Tuhan, I will say no to sin. I will say no to every evil things. Saya akan berkata tidak kepada kejahatan, saya akan berkata tidak kepada dosa, karena saya lebih memilih salib itu dan saya menghargai kematian Yesus di kayu salib. Aku Barabas, tapi aku diselamatkan. Kini aku kembali sebagai anak yang ditebus. Saudara dengar ini, Yesus tidak mati karena Barabas bertobat. Ada behind the scene, misalkan Barabas ngobrol sama Yesus. Yesus tanya dulu, Bar, kira-kira kalau gua tebus lu mau tobat gak Bar? Tobat lah. Serius, asli, swear. Gak ada scene itu saudara. Gak ada. Yesus tolonglah, di antara 3 ini kayaknya gua deh yang harusnya jangan mati. Gua masih mau bikin kegerakan yang lebih besar lagi. Mau gak lu mati buat gua deh? Gua janji gua mau tobat tapi habis ini. Ada scene itu? No. Yesus tidak mati karena Barabas bertobat. Yesus mati karena kasihnya yang lebih dulu ada untuk Barabas. Yesus gak mati gara-gara kita mau tobat, bukan. Yesus sudah mati bahkan sebelum kita memutuskan untuk bertobat. Tetapi keterlaluan banget kalau di momen ini kita gak sadar bahwa Yesus mati supaya kita boleh hidup. Dan kita tetap lakukan kesalahan yang sama. Are you sure? Salib memang mengerikan, tetapi disitulah keindahan pengorbanan ditemukan. Dan keindahan itu melahirkan sebuah kemenangan di kayu salib. Saudara, saya cuma pengen kita merefleksikan peristiwa pengorbanan Yesus. Ada satu lagu yang Tuhan ingatkan. Karena kita
Dia menderita karena kita. Dia disalib karena dunia, diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, dia menderita karena kita. Dia disalibkan agar dunia yang diselamatkan dari hukuman kekal. So, pejamkan matamu sambil musik memainkan lagu ini. Izinkan saya membacakan ini. Saya tahu siapa saya. Saya Barabas. Orang yang dipenjara karena kesalahan saya sendiri. Yang pantas dihukum, yang layak mati. Tapi satu pagi, suddenly, mereka membebaskan saya. Bukan karena saya berubah, tapi karena ada seseorang yang saya nggak kenal mau menggantikan saya. Dia nggak bersalah, tapi dia diam. Dan salib yang saya takuti sebagai hukuman, sekarang dia yang pikul. Jelas itu bukan keadilan, itu kasih. Itu keindahan pengorbanan. Hari ini saya hidup bukan karena saya cukup baik, tapi karena dia cukup mengasihi. Dari jauh saya memandang ada orang lain yang disalibkan menggantikan saya. Satu sisi saya merasa lega karena bukan saya yang ada di situ. Tapi satu sisi saya merasa bersalah. Satu sisi saya tidak berhenti bertanya, kenapa? Saya Barabas. Yang saya tahu, Yesus Kristus membuat hidup saya jadi layak. Karena saya, dia menderita. Karena saya, dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.